Halo anak-anakku kelas 10. Hari ini kita akan belajar materi mengenai bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Kita akan bersama-sama mengawalinya dengan belajar dari puisi yang berjudul Jika, karya Rudyard Kipling, terjemahan S. Belen. Mari kita perhatikan puisi di setiap baitnya. Jika kau bisa bersabar ketika semua orang sekitarmu hilang sabar dan mempersalahkanmu, jika kau bisa percaya diri ketika semua orang meragukanmu, namun berilah juga celah bagi keraguan mereka. Jika kau bisa menunggu dan tak lelah menanti, atau dibohongi, janganlah berdamai dengan kebohongan. Atau dibenci, janganlah balas membenci. Namun, janganlah kelihatan terlalu baik atau berbicara terlalu bijaksana. Jika kau dapat bermimpi dan tidak membiarkan mimpi menguasaimu, jika kau dapat berpikir dan tidak menjadikan pikiranmu sebagai tujuan, jika kau dapat meraih kemenangan dan menderita musibah kekalahan dan memperlakukan sama kedua tipuan semu itu, jika kau rela mendengarkan kebenaran yang kau ucapkan, yang tersandar oleh para penipu yang membuat perangkap bagi orang bodoh, atau menyaksikan hancur luluhnya segala yang kau pertaruhkan untuk hidupmu, dan membungkuklah dan bangunlah puing-puing itu dengan peralatan rusak yang tersisa. Jika kau dapat mempertaruhkan semua kemenanganmu dan mengambil resiko untuk satu giliran lempar dan tangkap, dan ternyata kalah dan harus mulai lagi dari awal, dan janganlah pernah mengeluhkan kekalahanmu sepatah kata pun. Jika kau bisa memaksa jantung dan saraf dan ototmu untuk melakukan giliran pukulan servismu lama setelah semua kekalahanmu, dan ya bertahanlah bila tiada lagi apapun dalam dirimu kecuali kemauan yang berujar kepada mereka, tunggu. Jika kau dapat berbicara kepada rakyat jelata dan mempertahankan kebajikanmu, atau berjalan dengan raja-raja tanpa kehilangan hubungan dengan rakyat biasa, jika tiada musuh atau teman tercinta dapat melukaimu, jika semua orang menghargaimu tapi tak berlebihan, jika kau bisa mengisi menit yang menentukan dengan menempuh jarak lari 60 detik yang tak ternilai, bumi dan segala isinya akan menjadi milikmu, dan yang lebih penting, kau akan menjadi seseorang anakku. Demikianlah puisi Jika. Anak-anakku, kemudian pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari puisi tersebut tentang pertumbuhan? Pada ketiga bait pertama puisi di atas, kita menemukan pelajaran tentang kesabaran, rasa percaya diri, berani menghadapi keraguan orang, sabar menunggu, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, cerdas dan waspada, tidak tenggelam dalam mimpi-mimpi, sanggup berpikir demi mencapai sesuatu, tidak mudah terhanyut oleh kemenangan atau hancur karena kekalahan. Itulah 9 hal yang bisa kita pelajari dari 3 bait pertama puisi. Sekarang
Apa yang dapat kita simpulkan dari puisi Kipling? Yang pertama, dari sini kita bisa melihat bahwa kedewasaan terutama sekali adalah masalah kematangan jiwa dan kepribadian. Yang kedua, kedewasaan bukan soal berapa tingginya badan seseorang atau seberapa pintarnya orang itu. Yang ketiga, kematangan jiwa itu dapat dilihat dari bagaimana seseorang menghadapi kekalahan, bukan kehancuran karirnya. Yang keempat, orang yang matang dan berkarakter kuat tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi proses maupun kegagalan. Ia akan segera bangkit dan membangun kembali dari puing-puing kehancurannya. Kelima, orang yang dewasa dan berkarakter pun tidak akan mudah dipengaruhi oleh kekuasaan. Dan yang terakhir, yang keenam, Kipling mengatakan, orang itu tidak canggung bergaul dengan raja-raja ataupun rakyat jelata. Semua baginya sama saja. Puisi Kipling dan Efesus 4 ayat 14 sampai yang ke-15. Kita akan melihat hubungan antara bacaan dari surat Efesus ini dengan puisi yang ditulis oleh Kipling. Puisi ini bersifat nasihat-nasihat seorang ayah kepada anaknya tentang apa artinya menjadi dewasa. Mari kita perhatikan poin-poin dari Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-15. Dalam Sabda Web dijelaskan bahwa surat Efesus ini kemungkinan ditulis sekitar tahun 62 Masehi. Ini adalah salah satu puncak dalam pernyataan Alkitabiah dan menduduki tempat yang unik di antara surat-surat Paulus. Surat ini memberikan kesan akan luapan penyataan yang melimpah sebagai hasil dari kehidupan doa pribadi Paulus. Paulus menulis surat ini ketika dipenjara karena Kristus. Beberapa teolog seperti Frank Charles setuju bahwa tema utama surat Efesus adalah tanggapan kepada sejumlah orang Yahudi yang baru menjadi Kristen, yang seringkali memisahkan diri mereka dari saudara-saudara mereka yang berasal dari latar belakang non-Yahudi. Oleh karena itulah, tampaknya Paulus merindukan pertumbuhan jemaatnya di dalam iman, kasih di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, surat Efesus 4 ayat 14 sampai yang ke-15 mengingatkan kita bahwa orang yang dewasa tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengaruh atau ajaran yang palsu seperti yang saat ini semakin banyak bertebaran di mana-mana. Demikian anak-anakku, pelajaran hari ini sudah selesai. Selamat mengerjakan soal yang sudah Ibu share. Tuhan Yesus memberkati kita.